ingkang dadi jujur iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adam Sultan. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Tigang Gunting, Kecamatan Monosari, Kabupaten Klaten. Dan sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023, kategori 1, kelas 12 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan tema menyambut usia balik. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya supaya kedepannya lebih bisa ditingkatkan dan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Selamat siang ya. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kira-kira adakah teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Sena dan Wahyu. Kenapa Sena nggak masuk? Ada keterangan. Kalau Wahyu sakit cacar ya, cacar air ya. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita mulai pelajaran kita dengan mengawali dengan berdoa setiap hari. Maka ketua kelas untuk mohon berdiri di depan untuk menyiapkan teman-temannya agar pelajaran hari ini diberikan kemudahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, semua disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Guru. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Mas siapa tadi, Samsul yang sudah memberi doa. Kemudian setiap hari kita sudah membiasakan pembelajaran, sebelum kita pembelajaran kita membiasakan diri untuk murojaah. Ya, Mas Reza, maju depan. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka min
tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Tangan untuk Mas Reza. Terima kasih. Kemudian seperti biasa kita nyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan, pelajaran pendidikan agama Islam dan berarti dalam materi memasuki usia balik. Tapi sebelumnya bahwasanya pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang keberagaman atau tentang toleransi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi menyambut usia balik ini. Yaitu yang pertama adalah yang peserta didik atau anak-anak semuanya diharapkan bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, anak-anak bisa membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah anak-anak bisa membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah ketika sudah mengetahui tanda-tanda usia balik. Kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang materi memasuki usia balik. Anak-anak kira-kira apa? Balik itu. Balik apa tadi? Hanifah. Menurut bahasa artinya apa? Sampai. Kalau menurut istilah, ada yang tahu? Coba dibuka bukunya dulu. Kedewasaan bagi seseorang muslim, yaitu kedewasaan bagi seorang muslim. Artinya apa? Balik juga menjadi salah satu tanda bahwa seorang muslim itu sudah dibebani kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban syariat. Baiklah, anak-anak sebelum Pak Guru melangkah lebih jauh, sebaiknya anak-anak Pak Guru beri gambaran tentang apa toh balik itu. Bisa dilihat di depan papan tulis anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Soli, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Yang berapa nanti diamati, pinjam. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Nah, itu. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar
tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, serta berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Besar terlebih dahulu. Nah, berikut tata cara mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi besar yang pertama adalah niat mandi besar. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Dilanjutkan dengan berwudu sempurna. Selanjutnya menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Menuangkan air ke seluruh anggota badan, kemudian membasuh kaki. Niat mandi wajib dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Adapun larangan bagi yang berhadas besar. Saat berhadas besar, kamu dilarang yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Dilarang tawaf dan dilarang berdiam di masjid. Demikian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sampai jumpa di materi subbab berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kira-kira apa tuh anak-anak? Ilmu fikih tadi. Ilmu fikih adalah ilmu, ayo sing banter enggak apa-apa. Ilmu yang mempelajari tentang apa? Apa dek? Ayo banter. Ilmu yang mempelajari tentang apa? Hukum Islam atau syariat Islam, yaitu tentang halal haram, tentang makro sunnah dan sebagainya, ataupun tentang hukum-hukum tata cara kita melakukan ibadah. Nah, anak-anak semua, tadi sudah kalian lihat video apa saja toh tanda-tanda balik itu, atau tanda-tanda kedewasaan seseorang itu, atau tanda-tanda orang itu sudah terkena kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban syariat atau aturan-aturan agama. Yang menurut ilmu fikih yang pertama adalah tadi digambarkan di situ, yaitu tentang tanda-tanda menurut ilmu fikih yang pertama, orang itu sudah dikatakan balik, yaitu ketika sudah mimpi apa tadi? Basah. Mimpi basah itu apa tuh? Ngompol. Ngompol atau bukan? Sama enggak atau sama ngompol? Berbeda. Jadi berbeda. Jadi ketika orang itu biasanya dialami oleh laki-laki, bahkan perempuan pun juga mengalami mimpi basah. Ketika orang kok sudah mimpi basah, maka dia dikatakan sudah balik atau dewasa. Berarti sudah terkena aturan. Menjalankan melanggar perintah berarti kena dosa. Kalau menjalankan perintah mendapatkan pahala. Lah mimpi basah itu gimana toh? Mimpi basah itu berbeda dengan air kencing. Ini pelajaran ini tidak mengandung unsur jorok nih.
Karena ini harus dipelajari, harus kamu ketahui. Agar apa? Agar tahu. Oh, nah aku sudah mengalami mimpi basah itu berarti aku sudah terkena kewajiban syariat. Nah, kalau sudah pernah mengalami khususnya sing laki-laki bahkan nanti perempuan, ceritakan kepada orang tuamu, ini apa ya? Kok saya bangun tidur kok tahu-tahu basah di tempat kemaluannya, tetapi kok tidak pesing, kan gitu. Kok tidak seperti air kencing. Lah itu namanya apa itu? Namanya air mani atau sperma. Nggih, halaman 41 yang atas itu. Sperma. Yang kedua, kalau itu tadi adalah dikatakan kebanyakan anak laki-laki. Ya, untuk perempuan ditandai dengan apa? Ditandai dengan haid atau menstruasi. Haid itu apa? Tandanya apa? Mengeluarkan darah. Darah apa? Darah kotor. Lewat apa? Lewat kemaluan dari seorang perempuan. Jadi jangan takut. Nanti kok ada anak kelas 4 ini yang cewek-cewek mengalami menstruasi atau haid, itu bukan sebuah yang membahayakan, tetapi itu adalah tanda kalian sudah memasuki usia balik atau memasuki usia dewasa. Biasanya dikatakan kalau tadi anak laki-laki itu sekitar umur 9 tahunan. Kalau anak perempuan itu biasanya diawali dengan mulai ketika kalian sudah kelas 4, kelas 5 atau kelas 6. Atau bahkan ketika sudah tidak ada muncul kok kelas 4 belum, kelas 5 belum, kelas 6 belum. Berarti ketika sudah berumur 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan itu sudah dikatakan dewasa atau balik. Nah, umur 9, 10, 11, 12 kok belum, 13 belum, 14 belum, berarti berapa orang itu dikatakan balik? Berarti dikatakan orang itu balik usianya 15 tahun. Walaupun belum mimpi basah, walaupun belum menstruasi atau haid. Paham? Paham haid atau menstruasi? Maka ada sebuah kewajiban yang harus dilakukan yang pertama kali setelah bangun tidur atau setelah habis haid, masa haidnya. Apa yang dilakukan? Harus mandi besar atau mandi janabah, mandi junub. Dilakukan diawali dengan niat. Nawaitul ghuslal hadasil akbari lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar karena Allah Ta'ala. Ada larangan ketika kita sedang mengalami apa itu? Hadas besar. Sebelum kita mandi jangan sampai sekali-sekali kita sholat, nggak boleh. Pian sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Halo. Nak bar maca surat Al-Alaq itu Pak Guru ajari itu. Ayat setelah membaca ayat sajdah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sambil sujud, itu namanya sujud tilawah. Enggak boleh. Kemudian sujud syukur pun juga tidak boleh. Dapat nikmat besar, kemudian tahu-tahu sujud di hadapan di tempat yang bersih kemudian sujud, itu juga tidak boleh. Itu namanya sujud syukur. Larangan itu. Yang kedua adalah membaca, menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Hati-hati yang cewek-cewek atau yang mas-mas yang sedang mengalami apa itu tadi? Mengalami hadas besar atau sedang berhadas besar, tidak boleh membaca, membawa, memegang Al-Qur'an. Pak, kalau anak ada anak kelas 6 yang sedang mengalami haid umpamane, anak kelas 6, kok boleh hafalan membaca Al-Qur'an? Boleh kalau diniatkan apa? Untuk
zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada larangan-larangan tadi? Berarti boleh kalau diniatkan untuk berzikir kepada Allah, boleh atau tidak? Boleh. Yang ketiga adalah tawaf atau keliling Ka'bah. Di dalam ibadah haji atau di dalam ibadah umroh, ngelilingi Ka'bah itu loh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itu tidak boleh ketika berhadas besar. Kemudian berdiam diri di masjid atau yang dinamakan iktikaf. Tidak boleh. Ya. Pak Guru punya tugas untuk anak-anak semuanya. Pak Guru bagi kelompoknya dulu, seperti kelompok yang kemarin, kelompok visual, kelompok kinestetik, kelompok audio. Bisa berpindah tempatnya. Ya, seperti tempat yang sudah disediakan. Buku tulisnya dikeluarkan dulu. Sekretaris menyiapkan untuk menulis soal yang diberikan Pak Guru. Kelompoknya ini adalah kelompok kinestetik, kelompok ini adalah kelompok audio, kelompok ini adalah kelompok visual. Tugasnya sudah di bukunya sudah dikeluarkan semua. Ini adalah visual. Kemudian kelompok audio. Terus kinestetik. Kan kalian sudah ada laptop, nggih. Nih. Sini apa? Sini mana sekretarisnya? Ya, Dok, ketik dulu. Kini kamu sini. Ayo kinestetik, utak-utak dhewe kene. Apa tadi? Di situ apa? Tuliskan larangan orang yang berhadas besar. Ayo cari di sini. Yo kita utak-utak ini kinestetik nih. Apa itu yang ada di situ? Visual. Yo. Tuliskan nanti presentasi maju ke depan nggih. Nih. Sebelum kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, kita ice breaking dulu untuk merefresh pikiran kita agar kembali segar, nggih. Anak kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, kita lakukan nyanyi dulu. Tepuk P5. Dimulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertindak mulia berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, anak-anak sekalian, seperti yang Pak Guru sampaikan sebelum ice breaking, yaitu tentang kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dimulai dari kelompok audio dulu. Ya, Mbak, siapa yang mewakili? Mbak Selvi. Ya, beri semangat untuk Mbak Selvi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dijawab. Terus Mbak, yang keras. Kami akan mempresentasikan dari kelompok audio. Soalnya dibaca Mbak, apa tadi? Tulis. Hanya melihat jawabannya betul atau salah ya? Tuliskan tata cara mandi besar atau junub. Mencuci kedua tangan 3 kali. Membasuh kemaluan dan bagian yang dianggap kotor menggunakan tangan kiri. Mencuci kedua tangan agar terhindar dari najis.
berwudu, membasuh rambut dan kepala, mengguyur kepala sebanyak 3 kali, mengguyur kepala sebanyak 3 kali secara merata dari ujung kaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Selvi. Ya, silakan kembali. Kira-kira ini tak kasih pertanyaan. Hasil kerja kelompoknya kelompok audio tadi sudah betul atau salah ini? Tanggapannya dari kelompok kinestetik sudah betul atau salah? Sudah betul. Sudah betul. Kelompok audio visual sudah betul atau masih salah? Sudah betul. Oke, terima kasih ya, jawabannya sudah sempurna. Untuk kelompok yang kedua, kelompok kinestetiknya dulu. Yuk, hasil kerja kelompokmu tadi mana? Mas Reza. Oke. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili dari kelompok kinestetik membacakan hasil kerja kelompok. Nih. Tuliskan larangan orang yang beratas besar. Larangan orang yang beratas besar adalah 1. Salat, sujud, tilawah, dan sujud syukur. 2. Membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. 3. Tawaf atau keliling Ka'bah dalam ibadah haji. 4. Berdiam di masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selesai ya wassalamualaikum ya. Ya, tepuk tangan untuk Mas Reza. Ya. Kira-kira kelompok kinestetik tadi sudah betul atau masih salah? Betul. Kelompok visual menyimak hasil dari kelompok kinestetik? Sudah? Sudah betul. Ya, terima kasih jawaban yang sempurna. Untuk kelompok visual, siapa yang mewakili? Mbak? Siapa lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok visual. Tuliskan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Mimpi. Mimpi basah. Suatu saat semua anak laki-laki akan mengalami mimpi basah. 2. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Berat anak perempuan akan mengalami datangnya haid atau mimpi basah atau menstruasi. 3. Menurut 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Ya, itu jawaban dari kelompok visual. Tepuk tangan untuk Mbak Hanifah. Ya, kira-kira udah betul belum? Kelompok kinestetik nyimak tadi? Sudah betul? Ilmu fikih? Ya, kelompok audio? Ya, agak samar-samar, tapi sudah Pak Guru simak, jawabannya sudah betul. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi, sebelum Pak Guru akhiri pelajaran pada siang hari ini, Pak Guru akan merangkum hasil pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah balik itu adalah tanda-tanda kedewasaan seseorang atau seseorang itu sudah terkena kewajiban aturan syariat. Syariat apa? Agama. Jadi kalau orang sudah balik, maka harus melakukan kewajiban-kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan perintah wajib. Kemudian tanda-tanda balik itu apa saja menurut ilmu fikih? Tadi sudah 1, mimpi basah. Kalau anak laki-laki umurnya berapa tahun? 9 tahun. Kalau wanita ditandai dengan apa tadi?
haid atau menstruasi. Kalau tidak mengalami mimpi basah ketika sebelum umur 9 tahun sampai 15 tahun kok belum, berarti dia sudah terkena kewajiban ketika sudah berumur 15 tahun. Paham ya? Jadi kalau belum mengalami mimpi basah, kalau wanita belum mengalami haid atau menstruasi, tetapi kok dia umurnya 15 tahun, maka dia sudah dikatakan balik. Atau sudah dewasa, atau sudah terkena aturan. Oke. Kemudian Pak Guru terangkan tadi, orang yang sudah mengalami hadas besar, ketika mengalami hadas besar atau sesudah mimpi basah atau sudah selesai haid atau menstruasi, maka berkewajiban untuk mandi besar atau mandi junub, yaitu yang tadi kalian sudah tuliskan. Terus orang yang berhadas besar juga terkena larangan. Tidak boleh apa satu tadi? Sholat. Tidak boleh sujud tilawah. Tidak boleh sujud syukur. Kedua apa meneh? Halo? Tidak boleh membaca Al-Quran, membawa. Terus memegang Al-Quran. Kecuali dalam keadaan darurat. Delalah onok Quran jiglok jatuh ke lantai, tidak ada orang satupun, padahal kalian sudah sedang mengalami hadas besar. Yo paling tidak kita menyelamatkan dengan cara apa? Memakai alas, nganggo kain untuk mengambil mushaf yang jatuh. Itu tata caranya. Kecuali dalam besok Pak Guru akan lanjutkan tentang kaitannya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Apa saja nanti Pak Guru akan kasihkan link YouTube untuk dipelajari di rumah terkait dengan ilmu biologi. Terus kewajiban apa orang yang sudah balik itu nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ada tugas untuk anak-anak semua. Pak Guru punya barcode. Nanti kalian di rumah ambil HP-nya, mana HP-nya Pak Guru tadi? Pak Guru punya tata cara. Ini adalah nanti Pak Guru mempunyai soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Caranya bagaimana Pak? Caranya nanti di rumah, lihat tutorialnya. Nanti tak kasih tutorial juga. Buka Google, buka apa? Google. Kemudian kalau sudah terbuka Google-nya, buka ini gambar foto ini loh. Lah. Dah toh? Kemudian ini di pejet gambar fotonya. Kemudian ini ditempelkan. Lihat. Pas ke ngon kotake. Terus diklik. Nanti akan keluar. Hasilnya apa akan keluar. Di situ ada soal yang harus kalian kerjakan. Paham? Paham, Pak Guru kasihkan satu-satu, rasa rebutan. Nih, nanti di tugas di rumah. Ini sama semua soalnya, nggih. Jangan sampai hilang. Kalau hilang nggak bisa ngerjakan kamu nanti. Ini biar anak-anak sudah paham terkait dengan teknologi. Nah, ini disimpan, dimasukkan, nanti di rumah dikerjakan. Paham anak-anak? Kira-kira itu paham ya? Nah, baiklah, sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak? Paham semua ya? Paham? Alhamdulillah ya. Sebelum kita akhiri, jangan berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu daerah kita untuk mencintai kebudayaan asli, yaitu orang Jawa. Menyanyikan lagu gundul-gundul pacul. Ada yang masih hafal toh? Mosok ra hafal. Yo, siapa yang memimpin? Mbak Nafisa? Ada yang nggak bisa, orang Jakarta ini.
Yuk, siapa yang berani? Hanifah, maju. Gundul, yuk. Masuk Hanifah meneh lainnya. Iza sini. Gundul pacul. Ayo, dampingi. Nyanyikan lagu daerah. Ya. Kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gundul pacul. Terima kasih. Silakan kembali tempat duduk. Ya anak-anakku sekalian, sudah tibalah akhir pembelajaran kita. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya, menambah pengetahuan anak-anak semua terkait dengan apa? Memasuki tanda-tanda balik atau tanda-tanda dewasa. Karena penting sekali terkait karena kita akan melakukan sebuah ibadah. Kalau kita tidak tahu maka ibadah kita juga tidak sempurna. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa seperti biasa. Mohon Mas Samsul maju ke depan untuk memimpin doa. Ya. Ya, 1, 2, 3. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa aminus solihati tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Gerak selesai kepada Pak Guru hormat. Gerak, gerak. Selamat pulang anak-anakku semua, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah masing-masing. Ingat, selalu jaga kesehatan, agar selalu diberikan kekuatan untuk mencari ilmu. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.